Tahu-tahu Indonesia sudah masuk level Asia. Gimana ceritanya ini Mas Putra nih? Jadi sebenarnya aku kaget juga Pak Sani, kemarin itu dari AFC tiba-tiba ngadain kompetisi bolanya pertama kali dan nggak ada persiapan sebenarnya. Nah sekarang yang jadi viral kan yang Juara juara Asianya, Asianya. betul. Kan seharusnya juara dunianya Yang viral. Mungkin karena timnas bolanya lagi main di AFC Pak. Okay. Jadi aku dikontak sama tim PSSI itu kalau nggak salah kurang lebih 3 minggu sebelum kompetisi dikasih kabar bahwa Indonesia ngirim timnas nih di AFC Asian Cup. Aku disuruh siapin semuanya. Kembali bertemu dengan saya Hasan Abdul Ghani di acara Hasan Corner. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang menurut saya cukup spesial, yaitu Mas Putra Sutopo. Halo Mas. Halo Pak Sani. Apa kabar? Kenal baik Pak. Ini mungkin orang bertanya siapa sih nih? Wah. Ternyata ini orang luar biasa, masih muda sekali, ya. Tapi telah membawa nama Indonesia menjadi level dunia. Amin. Yang baru saja membawa sebuah tim menjuarai Asia. AFC. Ya, AFC itu Asia lah ya. Asia yang nggak pernah diimpikan oleh siapapun di Indonesia. Ternyata datang sosok muda ini, tahu-tahu Indonesia sudah masuk level Asia. Gimana ceritanya ini Mas Putra nih? Cerita kemarin di Qatar ya Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya aku kaget juga Pak Sani, kemarin itu dari AFC tiba-tiba ngadain kompetisi bolanya pertama kali dan nggak ada persiapan sebenarnya. Okay. Jadi aku dikontak sama tim PSSI itu kalau nggak salah kurang lebih 3 minggu sebelum kompetisi dikasih kabar bahwa Indonesia ngirim timnas nih di AFC Asian Cup. Aku disuruh siapin semuanya. Dan ya kebetulan banget pada saat itu liga aku lagi jalan. Jadi pemain-pemain ini tuh diambil dari liga aku. Kebetulan juga mereka pemenang dari kompetisi aku. Langsung dipilih sama PSSI untuk ikut ke training camp, Pak. Perasaannya pasti sebenarnya ini Pak Sani, kalau untuk juara Asia kita udah 2 kali juara. Udah 2 kali juara. Malah katanya pernah juara dunia. Benar, di 2002. Kita dari 2019 sampai 2023 kemarin alhamdulillah selalu konsisten masuk ke kejuaraan dunia, tapi puncaknya kita juara dunia di tahun 2022. 22? Baru dong sebenarnya. Baru Pak, di Bali. Tapi kok nggak jadi heboh gitu ya? Karena memang bisa agak ini, low profile. Game kita minoritas Pak. Oh gitu? Betul. Tapi kemarin ramai alhamdulillah di AFC. Gua kira Mas Putra agak low profile gitu. Enggak Pak. Tapi high profile gitu. Enggak. Ya tapi kemarin alhamdulillah Pak dari AFC itu Pak jadi rame Pak mungkin. Ya maksud saya gini, kan juara dunia 2022. Sedangkan juara Asia kan sekarang. Ya 2022. Nah sekarang yang jadi viral kan yang juara Asianya. Betul. Kan seharusnya juara dunianya yang viral. Mungkin karena timnas bolanya lagi main di AFC Pak. Jadi mungkin jadi obat kali ya. Maksudnya kan timnasnya lolos di 16 besar tapi nggak lolos ke babak selanjutnya. Nah timnas e-footballnya selang berapa hari kan langsung main dan juara. Nah mungkin kebantu animonya dengan ada timnas Indonesia juga di sana. Sebelum saya mendalam, Mas Putra ini sebenarnya tadi berbicara tentang timnas, AFC segala macam. Ini kan dalam e-sport ada juga liga ya. Betul. Namanya EFL. Kalau bahasa Inggrisnya IFL. Iya kalau dibaca IFL. Indonesian Football E-League. Oke. Berarti hampir mirip kalau di sepak bola yang lebih nyata LIB-nya ya? LIB-nya betul. Oke. Nanti saya nggak nanya, tapi afiliasinya kemarin itu dengan AFC. Iya. Tentang e-sports ya, betul. Oke. Itu kalian sudah ada liganya di Indonesia? Udah ada Pak. Pesertanya berapa klub? Kita dari tahun 2020 tuh bervariatif Pak. Jadi kita itu di 2020 tuh liga awal kita tuh ada 12 klub doang. Liga 1. Terus di 2021 sampai seterusnya tuh kita ada 14 klub. Gitu. Berarti total sekarang kemarin liga kita terakhir itu ada 14 klub Liga 1 plus ada 16 klub Liga 2. Oke. Liga 1-nya stuck dengan 14 atau masih terbuka? Atau ada sistem naik model kayak di sepak bola yang real?
promosi degradasi. Ya, ada. Sebenarnya itu kita mengikuti kayak bola aslinya Pak. Justru kita Sistem degradasi dan promosi degradasi. Kenapa nggak pakai sistem Amerika? Ya kayak gimana tuh Pak? Nggak pakai sistem degradasi, tapi dia sistem investasi. Franchise league. Sebenarnya kalau dari EVL tuh kita pengen ngasih experience yang kurang lebih sama. Nah, secara bisnis, saya kurang sepakat kalau model yang di Eropa. Yang promosi degradasi. Tapi kenapa makanya industri itu di Amerika lebih hidup? Karena ada sistem franchise. Sebenarnya franchise league ini Pak lagi dalam proses penjajakan aku ke klub-klub. Karena dari tahun 2020 sampai 2022 goals dari EVL kita tuh ngasih edukasi dulu ke klub bahwa ada nih industri bola virtual yang bisa mereka ekspansi bisnisnya. Betul. Karena kalau di luar negeri kayak Manchester City, mereka tuh udah punya klub e-sports yang namanya Manchester City Esports. Ya. Cuman kan Indonesia selalu ketinggalan 5 tahun tuh Pak ya sama olahraga-olahraga di luar. Jadi proses kita tuh kita mau edukasi dulu. Nah sekarang tuh sebenarnya franchise league di Indonesia tuh udah jalan Pak, tapi di game lain. Namanya Mobile Legends. Dia nggak bakal promosi degradasi, tapi dia franchise league sistemnya dan dia nggak bakal open for slot untuk tim lainnya kecuali kesepakatan dari pemiliknya. Kalau istilah di Amerika itu governor. Jadi kayak klub itu jadi stakeholdersnya juga Pak. Jadi shareholdersnya juga kan gitu. Nah di bola aku prosesnya memang mau ke sana Pak. Mau ada franchise league. Cuman memang sekarang klub-klub bola itu yang udah misalkan udah melek sama digital itu masih sedikit Pak. Masih belum. Enggak apa-apa. Maksud saya ini pendapat saya ya. Karena dengan sistem promosi dan degradasi itu pola lama dan yang nguntungin operator Pak. Jadi karena ini kalian baru lahir di era sekarang, kenapa nggak langsung ambil model franchise? Karena dengan franchise itu kalian bisa menjaga kualitas liganya itu sendiri. Betul. Emang harapan kita pengen franchise league Pak ke depannya. Cuman kita lagi nunggu aja nih dari klub-klubnya. Karena franchise league juga yang untung klubnya juga Pak. Betul. Karena sharing revenue juga ke klub. Ujung-ujungnya kalau kita nggak profit, hobi itu kan cuma pendek umurnya. Betul Pak. Jadi ya kalau profit, sistemnya kita bangun dengan benar, maka dia akan hidup sendiri. Iya, betul. Ya kan, ya dengan Putra kan mengimpikan kan EVL ini kan akan ada selamanya. Betul. Ya kalau bisa bertambah kan, pasarnya semakin gede. Karena kan dunia berubah hari ini. Betul Pak. Kita kan dari cerita suka sepak bola, ya mungkin eranya gue. Nonton datang ke stadion. Tapi eranya Putra atau anak saya atau cucu saya kan, it's too late. Iya, udah bisa nontonnya di berbagai macam platform sekarang, betul. Dan diferensiasi yang ada. Betul Pak. Nggak bisa kita pungkiri. Betul. Nah makanya saya mengundang Mas Putra hari ini. Saya ingin kulik experience. Yang tua-tua nggak usah nonton dulu lah. Justru nonton Pak, biar aku dikasih masukan Pak. biar yang tua-tua, ya yang muda-muda ini. Nah oke, coba ceritakan sedikit EVL, backgroundnya bagaimana sampai sekarang ada 12 klub, sekarang ada bertambah, ada Liga 2-nya segala macam. Lebih detail dikit lah. Jadi sebenarnya basicnya Pak sebelum ada EVL itu di tahun 2015 itu aku punya event organizer Pak. Event organizer kecil-kecilan namanya Zeus Gaming. Itu aku buat di warung aku pertama kali. Aku jadi dulu punya warung. Tapi zaman dulu itu Pak warung ini Pak, warung roti bakar. Oh, roti bakar. Warung roti saingan Edi dong. Dulu zaman ini Pak. Dulu bukan warung Edi abnormal. Dulu juga aku ngikutin abnormal memang. Cuman waktu itu iseng aja sih Pak terjun ke e-sports karena pengen ngeramein warung aku. Kalau warung-warung lain kan pakai live music. Karena aku waktu itu belum ada dana untuk live music, jadi aku buat turnamen bola aja lah sama antara anak tongkrongan. Smart. Taunya rame, terus aku coba lagi deh di garasi rumah. Ternyata jauh lebih rame. Akhirnya aku coba fokusin ke sana, fokusin bola. Cuma namanya anak muda ya Pak. Dulu aku fokusnya masih kepecah belah, nggak cuma game bola doang. Aku ngehandle semua game e-sports. Cuman nggak ada diferensiasinya. Terus juga aku juga jadi agent dan aku dulu juga professional player. Lalu gak ada nih, apapun ada. Dulu ya Pak, dulu apa aja Pak. Yang penting dapat cuan dulu lah gitu. Untuk sebenarnya untuk ngehidupin CEO aku. Nah cuman waktu itu aku sempat dapat kesempatan pemain aku itu dikontrak sama Liga Thailand, sama Buriram waktu itu. Terus aku belajar 1 tahun kok Thailand bisa punya liga. Sementara Indonesia nggak punya, berdasarkan marketnya kan Indonesia jauh lebih besar gitu kan Pak.
Jadi aku muncul, udah deh, aku buat Liga Indonesia waktu itu juga dengan seadanya. Rencana aku mau bikin di 2021, tapi alhamdulillah COVID itu ternyata bawa aku rezeki, Pak. Jadi tahun 2020 Liga semua stop. Wah, kayak ini kesempatan orang mesti stay di rumah. Orang stay di rumah, Liga bola stop, basket stop, nggak ada hiburan. Wah, kayak ini kesempatan aku nih untuk masuk ke klub, karena klub-klub itu ternyata sponsor-sponsor mau di-cut-cut kan, Pak, karena nggak ada aktivasi kan. Betul. Di situ akhirnya IVL masuk, kita nawarin ke klub. Ayo, mau nggak ikut di IVL? Kita ngasih subsidinya nggak seberapa, tapi ini bisa jadi solusi biar sponsor pada nggak nge-cut. Akhirnya 12 klub pada setuju. Aku juga waktu itu dibantu sama banyak klub-klub lah yang udah besar di Indonesia gitu untuk memulai liganya, dan jalan, Pak. Dan ternyata nggak disangka-sangka baru musim pertama jalan, dan itu aku bikinnya di kamar rumahku. Liganya tuh di kamar rumahku. Aku setup backdrop semuanya. Ternyata kita jadi penonton terbanyak di Asia pada saat itu. Wow. Oh, penonton terbanyak di Asia. Terus habis itu alhamdulillah di akhir musim dapat investor untuk bisa ngembangin ekspansi lagi. Baru sekarang kita ekspansi, Pak. Tiap tahunnya udah jalan, makanya kita ekspansi ke Liga 2, dan start di 2021 IVL itu selalu komit mendatangin pemain Eropa di Liga Eropanya untuk main di liga kita, Pak. Dari AS Monaco, dari Barcelona, dari Arsenal, terus dari mana lagi ya? Itu kita datangin, Pak. Semuanya untuk jadi study case professional player di sini. Makanya kalau dibilang kenapa Indonesia kok bisa juara Asia, bisa dominasi, karena kita udah ngundang pemain top satunya untuk main di liga kita, untuk apa ya? Untuk belajar lah, Pak, untuk belajar gitu. Dan aku pun juga sekarang ngikutin kayak tadi kata Pak Sani, franchise league kan. Saat ini IVL kita udah punya liga provinsi juga, Pak. Karena kita sadar bahwa grassroots itu penting, Pak, untuk pengembangannya. Jadi sekarang kita udah punya fitur namanya subscription. Jadi setiap orang yang mau main di IVL, mereka wajib bayar kayak KTA, Pak, kayak kartu tanda anggota. Kalau mereka nggak punya KTA, mereka nggak bisa ikut IVL. Tujuannya itu buat verifikasi data, sama biar kita bisa tahu mana pemain-pemain yang niat untuk kita develop. Dan sekarang kita udah punya liga-liga provinsi juga. Mas Putra, ada yang menarik ya dari obrolan barusan yang terakhir. Ya. Kan Mas Putra mengatakan saya mau mulai dari garasi rumah. Mas Putra tahu nggak di dunia ini ada 2 nama yang paling top memulai bisnisnya dari garasi. Ya. 2 brand yang paling terkenal hari ini. Satu namanya Amazon, satu lagi namanya Apple. Yeah. Gua nggak bisa membayangin orang seperti ini one day. Mungkin Masya Allah, amin. Mungkin Masya Allah, amin. when you starting from the garage and then amin. Karena semoga. Biasanya orang yang memulai dengan begitu, dia punya niat yang benar, bagus, dan fokus. Kebetulan emang hobi akhirnya bisa jadi. Hobi itu kan membuat passion buat kita. Bener. Tapi kalau hobi itu kita monetize dengan baik dan berbuat dengan tujuan yang menguntungkan semua pihak, itu yang kita lihat brand Amazon sama brand Apple. Amin, Pak. Amin. Ya. Jadi terus aja fokus ke situ, ya, bangun. Ini sesuatu marketnya masih sangat open, betul. Jadi kalau diceritakan tadi kita penonton terbanyak, menurut saya belum banyak. Jadi kembangkan lagi. Kembangkan lagi karena opportunity sangat besar. Betul. Jadi sedikit di Indonesia ini agak pengaruh. Itu setiap daerah beda-beda. Ya, karena kembali lagi ke ekonomi. Ya. Jadi faktor kita pengembangan bisnis seperti ini, kalau saya lebih banyak main di sport marketing, itu adalah daya beli. Daya beli setiap daerah beda-beda. Jadi itu lebih ke istilahnya kita apa ya? Per kapita. Per kapita kita secara nasional masih di hampir 5 ribuan. Nah, dia bagusnya di atas 7 ribu. Nah, kenapa Thailand dari maju? Karena dia di atas 7 ribu. Ya, kenapa Malaysia lebih bagus? Karena dia udah 10 ribu. Jangan cerita Singapura. Lebih gede lagi, Pak. Udah 30 ribu. Nah tapi itu kita akan menuju ke sana. Karena kan diperhitungkan tahun 30 kita akan masuk top 10. Ya kan? Pasti lajunya naik ke sana. Nah, yang tadi impian dari garasi tadi itu akan terbukti di tahun 2030 atau 245. Amin. Trust me.
Aku pertama pas bangun Evel nih Pak, bisnis aku tuh nggak berharap present value. Maksudnya aku nggak berharap profit secara short term, karena aku tahu ya itu tadi banyak faktor kalau ngebangun di Indonesia itu banyak faktor-faktor yang bisa dibilang challenging lah gitu. Tapi aku yakin dengan future value ke depannya, aku yakin Indonesia bisa bersaing di level digital ke depannya gitu dengan memang perlu adanya sosialisasi dulu Pak. Oh ya. Aku setuju tadi Pak. Emang pendapat sosialisasi di setiap daerah-daerah itu beda-beda Pak. Cara penyampaiannya, daya belinya itu yang akhirnya challenging juga buat Evel dan kita lagi belajar. Keep dream. Karena berdasarkan dari dream itulah kita bisa menghargai itu. Oke Mas, kita kembali lagi ke prestasi yang Mas Putra dan kawan-kawan ini di tingkat Asia yang ikut mengharumkan nama Indonesia. Bagaimana itu cara rekrutmen pemain mewakili Indonesia akhirnya bisa juara? Oke, jadi untuk perekrutan itu kemarin Evel itu kita udah punya Pak di website-nya leaderboard pemain-pemain terbaik di Indonesia. Oke. Jadi salah satu benefitnya ketika mereka berbayar KTA setiap bulannya, mereka itu ada di papan leaderboard Evel. Jadi semua orang bisa lihat sekarang siapa pemain terbaik baik itu di platform mobile ataupun konsol. Nah kemarin tuh kompetisi di konsol tuh Pak di PS kan. Ya. Nah PSS itu melihat dari leaderboard tersebut. Kebetulan munculnya 3 nama terbaik dari Rizky Faidan, Elga dan Akbar Paudi. Nah itu siapa yang manage? Evel Pak. Evel. Berarti kalian itu kayak boleh dikatakan mengorganisasi sendiri. Iya betul. Kayak klub, kayak timnasnya lah ya. Kayak timnas betul Pak. Tapi langsung kalian sendiri ya. ya. Jadi kalau timnas itu kan untuk naik poin kan bisa dari friendly match, bisa dari ikut kompetisi dan lain-lain ya Pak ya. Sebenarnya aku memang terinspirasi dari sana. Jadi sekarang setiap kompetisi Evel baik dari level grassroots sampai yang internasional kita punya klasemen poinnya. Jadi untuk pemain-pemain yang ikut di kompetisi itu dan mereka menang, mereka dapat kalkulasi poin di leaderboard seperti itu. Tapi syaratnya untuk mereka masuk di leaderboard itu mereka harus jadi anggotanya Evel dengan berbayar 100.000 per bulan. Oke, tadi di awal kan Putra mengatakan kalian diundang oleh AFC. Iya. Kalau AFC kan berarti kan ini naungannya FIFA, AFC, PSSI. Kalau di Indonesia, Evel ini ada afiliasi dengan PSSI tidak? Kita tuh sebenarnya dari tahun 2021 awal kita tuh udah dapat surat penunjukan sih Pak dari PSSI untuk sebagai operator liga sepak bola virtual. Untuk eFootball. Okay. Untuk eFootball. Sudah ada. Sudah. Makanya waktu itu pas AFC mengundang PSSI mungkin untuk berpartisipasi, PSSI langsung menghubungi ke Evel untuk untuk mencari pemain-pemainnya ataupun nge-handle training camp-nya kayak gitu Pak. Supaya nggak ada beban kalian dilepas independen gitu ya? Enggak, kita tetap kolaborasi kemarin sama PSSI. Nggak dikasih uang kan? Sama PSSI untuk berangkat ke Qatar dikasih uang? Itu dari AFC-nya. Oh AFC. Dari AFC-nya ngasih subsidi ke PSSI untuk berangkat. Artinya kan kalian tidak di TC-kan seperti kayak timnas. Di TC Pak? Kita di training camp kemarin. Sama PSSI-nya? Sama PSSI. Oh. Kita sebenarnya untuk e-sport sekarang udah ada training camp Pak. Udah ada? Udah ada. Apalagi kalau dari Federasi e-sports ya, training camp itu beneran psikotes, latihan fisik. Gue ingin tahu deh, training campnya itu ikut lari-lari nggak sih? Lari-lari Pak. Kalau yang dari Federasi e-sports yang PBSI ya Pak, itu tuh kita bahkan sebelum masuk training camp kita suruh psikotes dulu Pak. Suruh psikotes untuk tahu karakter pemainnya kayak gimana dari hasil psikotes tersebut. Bahkan ada psikolognya juga. Latihan fisik, mungkin latihan fisiknya nggak berat kali ya Pak ya. Latihan fisiknya cuma senam. Ya karena dia bukan atlet. Betul, lari atau biasanya yang fun-fun kayak mini soccer bareng. Tapi sebenarnya kalau dari Federasi PBSI itu cuma memaksa kita untuk berkegiatan aja. Okay. Tapi kalau kemarin PSSI, training campnya full dikasih ke Evel dengan kurun waktu sekitar 10 hari. Jadi kita full training camp ya main aja Pak. Main PS sebenarnya sama kayak bola aja sih Pak. Misalnya latihan defense, latihan nyerang, latihan skema-skema bola mati misalkan lagi free kick kayak gitu. Sama kemarin aku ngundang pemain dari Barcelona untuk ikut di training camp aku untuk membantu mereka. Kalau boleh tahu, kalau di sepak bola beneran, orang kan kalau fisik habis napas kan jadi mainnya berantakan. Kalau di e-sport orang main game, apa sih kuncinya supaya dia selalu harus fokus? Sebenarnya ada banyak Pak. Kalau di e-sports itu kuncinya adalah kita tetap harus fokus. Nah, kadang itu fokus itu buyar gara-gara
Kalau atlet-atlet yang kemarin ya Pak, kebanyakan makan. Sebelum tanding tuh kebanyakan makan ngantuk Pak. Jadi itu Indonesia banget kayaknya. Iya. Dan Indonesia kan makannya harus kenyang kan Pak, harus kenyang kan Pak. Jadi itu atlet-atlet kemarin kita hindarin makan kenyang, yang penting makan di rutin, diisi gitu. Terus habis itu kadang juga atlet e-sports juga cedera Pak ininya Pak, tangannya. Oh karena keseringan, jadi kadang suka kram atau kadang suka slow respon, nggak responsif jarinya. Jadi palingan itu sih Pak yang bikin kurang fokus tuh. Jangan ada asam urat ya. Iya, betul Pak. Ada juga tuh atlet-atlet. Karena atlet-atlet e-sports kan makanannya nggak dijaga Pak. Jadi banyak. Artinya walaupun dia atlet virtual, pola hidupnya harus seperti atlet biasa ya. Betul. Kalau di luar negeri itu udah ada setiap tim bolanya Pak, setiap tim e-sportsnya itu udah ada nutrisionis, psikolog, fisioterapi, PT, sama manajer. Udah sama kayak di bola. Menarik. Mas Putra sendiri pernah jadi pro player? Pernah Pak. Jadi dulu pemain? Dulu awal pemain. Jadi experience itu yang sekarang dibangun, dikembangkan lewat EVEL? Lewat EVEL. Jadi dulu aku sempat jadi professional player, aku dulu sempat jadi penyelenggara, sempat jadi caster, komentator. Jadi aku cobain semuanya untuk aku tahu aku tuh cocoknya di mana. Ternyata memang cocoknya jadi penyelenggara. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang? Aku 26 Pak. 26? 26. Oh, still young. 26. Married? Belum. Oh, belum. Tapi udah ada ya? Udah ada Pak. Udah ada. Putus? Status? Apa? Masih pacaran. Masih banyak? Masih. Nggak komplain kalau lagi duduk main? Nggak, alhamdulillah Pak. Kalau sama penggemar? Enggak, kalau aku pas pacaran malah dia nggak suka? Suka juga? Suka. Oh enggak, karena aku dari awal udah bilang prioritas aku kerjaan, jadi nggak diganggu. Oh gitu. Dan kebetulan kan memang aku udah passion dari. Nah, ntar repotnya kalau dia nggak suka, waktu lagi bercinta kan lupa nih. Pas udah married nih berat. Betul. Main game mulu Pak, dimarahin kan. Betul. Suka lupa waktu emang. Gitu emang. Just kidding. Aman Pak. Mas, gue pengen tahu berapa banyak sekarang pemain-pemain e-sport di Indonesia yang khususnya di EVEL lah, anggota EVEL lah. Kan kalau e-sport kita bicara secara banyak ya, ada macam-macam kan. Betul Pak. Cuman kalau kita bahas data yang aku tahu ya Pak, data eFootball itu yang main di HP, eFootball itu kan ada 2 platform Pak, ada di PS sama di HP. Kalau di HPS aku nggak punya datanya, tapi kalau di HP, data statistik tahun lalu yang aku ambil itu adalah di angka 1,7 juta daily active user. Wow. Daily active user gitu ya. Terus kalau untuk komunitasnya EVEL, kita tuh punya kesebar di setiap provinsi Indonesia. Kita tuh kalau digabung-gabungin total ada hampir 50.000 community membership Pak. Kalau dalam dunia podcast udah menembus 1 juta itu udah luar biasa. Daily active user ya Pak? Iya. Jadi artinya kan pertumbuhan itu akan timbul terus. Betul. Karena generasi yang ada sekarang kan arahnya udah ke sana. Iya. Sedangkan yang tua kayak gue kan langsung meninggalkan bumi kan. Wah. Sebenarnya Pak itu tuh eFootball Indonesia tuh Pak ya, nomor 1 loh Pak, penyumbang user terbanyak di seluruh dunia untuk game football. Untuk game yang kemarin di AFC football itu. Iya. Oh, kita negara nomor 1. Market kita tuh sangat besar sekali. Kalau di Asia selain Indonesia siapa aja yang di dunia itu yang di bawahnya Indonesia tuh Thailand. Di region kalau di Jepang, Korea, justru Jepang yang pemilik gamenya itu nggak masuk ke jajaran top 5 Pak. Yang rame di Amerika. Oh di Amerika. Amerika rame Pak. Amerika. Mereka punya league juga kayak kalian. Punya dan resmi. Oh oke. Gitu. Rame di Amerika tuh punya. Sekarang yang lagi ekspansi gede-gedean itu ini Pak, Saudi. Riyadh. Ya dia apa aja Pak. Emang dia sekarang banyak bener. Lagi mau fokus ke sana dia. Jadi selain sport bisnis lagi bikin e-sports bisnis sekarang. Saya nggak heran sih kalau Amerika berkembang karena ini flashback aja. Di tahun 2016 saya pernah mendapat undangan ikut sebuah seminar di Amerika di New York waktu itu. Sebenarnya yang buat itu perusahaan dari UK, London. Dia punya base di London. Dia buat tentang the future of e-sport. Itu kayaknya ini Pak, yang perusahaan UK ya 2016. Ya. Itu kayaknya eFootball Pak. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya datang,
Nah, yang menarik buat saya sebenarnya pada saat itu, dia udah planning ya, Made? Ya, orang Amerika sudah berbicara tentang e-sport ini. Yang protes orang Eropa, dia tanya, mungkinkah e-sport ini bisa berkembang seperti yang dibayangkan oleh yang orang yang Amerika kan, ternyata hari ini kenyataan gitu. 2016 hari ini kan 2004, berarti kan. Dan aku setuju Pak, di Amerika itu dia industri e-sportsnya udah bukan berkembang, dia udah maju duluan. Sekarang yang ngikutin Amerika tuh kedua tuh adalah negara Eropa. Baru dia ngikutin. Kalau di Amerika sekarang industri ini tuh udah jadi maju Pak, udah jadi another industri gitu loh Pak. Tapi kalau UK di Eropa sekarang udah mulai maju lah. Nah di Asia ini yang lagi mau nggak apa-apa, karena kan kalau di Asia sekarang terjadi perubahan. Seperti India kan sekarang udah masuk ke negara maju. Nah, itu juga kan Cina udah duluan gitu kan. Sedangkan negara maju yang duluan udah maju kayak Jepang, Korea mulai stagnan. Stagnan betul. Ekonomi itu akan mempengaruhi dari event-event seperti ini, termasuk event sepak bola dan industri olahraga lah. Kan kaliannya masuk kelompok industri olahraga, ya kan dengan permainan yang berbeda, yang satu real, yang satu virtual, tapi sama gitu. Kalau Mas Putra melihat bagaimana ekspansi ini ke depan supaya e-sport paling nggak EVEL ini berkembang dan ada setiap provinsi. Cara ekspansinya ya Pak ya? Ya. Kalau menurut aku sekarang di era digital ini semua informasi itu bisa didapetin dengan mudah melalui. Infrastruktur mempengaruhi nggak? Infrastruktur mempengaruhi Pak. Nah menurut riset kalian infrastruktur secara internet ke seluruh Indonesia gimana? Belum merata. Belum merata. Berarti masih dominan Jawa lah ya? Dominan Jawa. Sama Sumatera, beberapa Kalimantan. Sumatera gitu. Yang kasihan itu yang di timur Pak. Di timur ke Maluku, Papua. Dia itu internetnya sama nih, misalkan 50 Mbps sama yang di Pulau Jawa. Tapi kestabilan mereka itu berbeda gitu loh. Sekalipun misalnya kayak EVEL mau bikin offline di sana juga infrastruktur lainnya juga masih nggak support. Ini kemana kita ngadunya ini? Supaya di sana juga bisa sama kayak di Jawa. Ini harus ke internet Pak nih. Ke internet atau ke Kominfo? Atau ke Kominfo juga pas harusnya Pak. Kominfo harusnya ya. PT Telkom Pak. Karena beberapa di daerah-daerah itu pasti pakai internet. Ya paling nggak subsidi silang lah ya. Betul. Pendapatan di Jawa di subsidi yang di Maluku lah ya. Maluku supaya Timur. Anak-anak di sana kita tahu bakat-bakatnya. Bakat Pak mereka. Cuman itu sih Pak ya nggak merata ya Pak ya perkembangannya mereka itu gitu. Ya aku pun juga menanggulanginya sekarang buat kompetisi online juga kendalanya di jaringan Pak. Gitu ya. Jaringan kita. Dan kita tuh sempat gagal lolos ke juara dunia ya Pak. Ya. Itu tau nggak gara-gara apa? Gara-gara kita nggak bisa connect internet sama Malaysia. Ternyata di Thailand Pak, pas aku pemain di Liga Thailand, internet Liga Thailand tuh paling kecil 300 Mbps Pak. Oke. Mas, kan kalian juara Asia, malah tadi juara dunia 2022. Kan di Indonesia yang namanya Liga Sepak Bola itu masih rugi. Masih rugi ya? Masih rugi. Hebohnya aja yang gede. Hampir semua industri olahraga di Indonesia, kalau ada yang bilang untung, saya berani berdebat. Saya riset, saya masih mengatakan rugi. Ya. Eropa juga on off, ya nggak semua liganya. The bestnya kan Liga Primer, Bundesliga, La Liga, hanya 5 besar di Eropa. Tapi Amerika almost semua liganya sudah profit. Nah, jadi sebenarnya ada yang menarik. Case kalian ini, ada satu contoh terjadi di Amerika. Saya lupa tahunnya, tapi Amerika mengalahkan Uni Soviet di Olimpiade Montreal, yaitu ice hockey. Impact dari mereka juara karena mengalahkan Uni Soviet yang tim favorit, sedangkan Amerika underdog. Impact itu jadi euforia yang luar biasa di Amerika, akhirnya melahirkan Liga Hockey S yang sampai hari ini. Nah, saya melihat euforia kalian sebagai juara Indonesia yang hampir tidak ada atlet kita kalau di sepak bola yang juara Asia lah. Kita masuk babak berikutnya aja dari grup itu udah baru kemarin kan. Udah alhamdulillah gitu, ya kan? Jadi berdoanya udah luar biasa. Kalian sudah juara. Nah, kalau euforia ini bisa kalian pertahankan, lalu kalian bisa maintain liganya itu, artinya kan cita-cita tadi yang berangkat dari garasi, yang tadi saya katakan dua brand, Amazon dan Apple yang berangkat
Tahu nggak kenapa Amazon mulai dari garas? Kenapa tuh Pak? Karena dia meniru Apple. Karena dia Meniru yang Apple. dibuat oleh Apple. Apple start duluan. Dia start karena nggak ada duit, maka dia mulai dari garas. Ya, kan Putra juga memulainya gitu kan. Iya. Kalau ada uang kan langsung sewa kantor dong. Betul. Iya kan? Betul. Kan ini memulai dari sebuah tadi warung ke garasi. supaya ada pengunjung daripada bayar pengamen, you create something. Ternyata hasil create itu kan menurut saya smart. You do something different. Nah, dalam bisnis, diferensiasi dan unik, sellingnya tinggi. Ya. Kita punya unique selling point. Apalagi begitu kalian buat, tidak ada pesaing. Itu lebih gampang. Ya, akhirnya kalian juara, bisa mengharumkan nama Indonesia, ya kita tentu ikut bangga lah. Iya. Itu saya terima kasih kepada Mas Putra dan teman-teman yang telah membawa merah putih di kancah dunia. Kalau bisa ke depan tidak hanya Asia, dunia. Amin Pak. Amin Ya, Pak. jadi mudah-mudahan ini didukung oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia. Mas Putra, mumpung ini kita lagi ngobrol, kira-kira apa yang bisa sharing sama kita lagi nih supaya e-sport dan event lah. Mungkin kalau aku sih mau sharing kayak sekarang era digital kan udah maju ya Pak ya. Jadi kayaknya buat kalian yang mau jadi professional player atau apapun itu kayaknya sekarang jauh lebih mudah Pak aksesnya. Beda waktu zaman, walaupun aku masih milenial nih masuknya Pak. Tapi di 2015 itu kan di era digital belum sekencang ini kan Pak. Betul. Nah jadi sekarang dengan adanya era digital tuh sangat ngebantu banget dari semua lini sih Pak. Baik itu untuk yang mau jadi professional player sekarang udah bisa ngeakses berita-berita tentang turnamen via online, bisa ikut via online, nggak perlu datang secara offline. Kalau dulu zaman aku harus datang offline Pak. Nggak perlu ke warnet gitu. Nggak perlu ke warnet. Sekarang rata-rata mereka udah pada punya PS sendiri Pak. Dan punya HP ya paling itu aja sih. Harus bisa memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan sekarang, salah satunya digital. Artinya dengan dia mengambil pilihan menjadi pemain dari EVEL ini ada masa depannya. Ada Pak. Ada. Karena kan mereka udah digaji Pak. Ketika mereka masuk ke liganya EVEL. Belum nanti kalau dia top kan, kalau dia menang-menang kan dia ada di mana-mana. Betul. Nanti kan jadi endorsement. Apalagi kalau dia terkenal, itu tadi aku bilang ketika jadi profesional. Tadi gaji, itu kan sama kayak kita kontrak pemain. Tapi kan ada another revenue stream. Kayak misalkan endorsement. Michael Jordan gajinya kecil dibandingin kontrak itu aja. LeBron sama. Ronaldo juga sama Beckham. Jadi itu harus dipikirin. Jadi kalau Anda udah terkenal, udah ada di media di mana-mana, ya nilai Anda akan naik. Iya, habis itu mau ekspansi bisnis yang lain juga gampang Pak. Karena udah punya nama kan. Asal jangan kawin dua aja. Gitu. Iya kan? Iya betul Pak. Mas Putra luar biasa telah sharing sama kita, khususnya dengan penggemar Hassani Corner. Inilah Putra yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semoga saya bisa berdiskusi lagi di saat nanti Mas Putra dan kawan-kawan dari EVEL kembali lagi mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Masya Allah, amin. Makasih Pak. Sementara Obrolan kami tentang EVEL atau Indonesian Football E-Sport, saya cukup di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi kita kulik di berikutnya. Tetap tune di Hassani Corner, all about sport.